Selamat datang di media pembelajaran informatika SMP kelas 7. Kali ini kita akan belajar tentang kolaborasi dalam masyarakat digital. Kolaborasi dapat didefinisikan sebagai kerjasama yang dilakukan oleh dua atau lebih pihak untuk mencapai tujuan bersama. Dalam kolaborasi yang baik, masing-masing orang atau pihak memberikan peranan yang bersifat saling membantu, saling melengkapi, dan saling membagikan informasi. Kolaborasi haruslah didasarkan pada usaha untuk mencapai tujuan bersama, bukan tujuan dari salah satu pihak saja. Sebagai contoh, salah satu kegiatan kolaborasi masyarakat digital adalah membeli makanan secara online. Dalam hal ini terdapat kolaborasi antara yang pertama, pembeli, yang kedua, pengembang aplikasi, yang ketiga, jasa pengantar makanan, yang keempat, penjual makanan, dan yang kelima, pembayaran secara online. Pada pembelajaran kali ini akan dijelaskan tentang yang pertama, jenis kolaborasi berdasarkan cara pembentukan dan tujuan kolaborasi. Yang kedua, jenis kolaborasi berdasarkan metode atau perangkat. Dan yang ketiga, teknologi pendukung kolaborasi. Jenis kolaborasi berdasarkan cara pembentukan dan tujuan kolaborasi. Ada beberapa bentuk kolaborasi yang dibedakan berdasarkan cara pembentukan dan tujuan kolaborasi, yaitu sebagai berikut. 1. Kolaborasi tim. Kolaborasi tim adalah kolaborasi yang dilakukan dalam tim kerja dengan masing-masing anggota tim mempunyai tugas, batasan waktu, dan tujuan yang sudah dinyatakan secara jelas. Untuk mencapai tujuan bersama, masing-masing tim harus menyelesaikan tanggung jawab yang diberikan pada batasan waktu tertentu. 2. Kolaborasi komunitas. Kolaborasi komunitas adalah kolaborasi yang dilakukan karena adanya kesamaan minat dan ketertarikan dari anggota komunitas. Kolaborasi jenis ini biasanya dilakukan untuk mengembangkan bidang yang menjadi ketertarikan bersama dan tidak untuk tujuan komersial. 3. Kolaborasi jaringan. Kolaborasi jaringan adalah kolaborasi yang dibangun karena adanya hubungan atau ikatan yang sudah dibangun terlebih dahulu. Jaringan tersebut dibangun berdasarkan berbagai ikatan tertentu, seperti hubungan kerja, sahabat, kolega, teman sekolah, keluarga, atau kesamaan kepentingan. Berikutnya, jenis-jenis kolaborasi berdasarkan metode atau perangkat. Berdasarkan metode atau perangkat yang digunakan, kolaborasi dapat dibedakan menjadi berikut. 1. Kolaborasi sederhana. Kolaborasi sederhana dilakukan dalam bentuk dialog, pemberian pesan, dan memberikan umpan balik terhadap pekerjaan. Kolaborasi jenis ini dapat dilakukan dengan menggunakan media komunikasi seperti messenger, email, chatting, dan video konferensi. Aplikasi tersebut biasanya harus diinstal di komputer, perangkat mobile, atau menggunakan layanan yang ada di internet. 2. Kolaborasi dokumen. Kolaborasi dokumen adalah kolaborasi yang dilakukan untuk menghasilkan dokumen yang menjadi hasil dari kerjasama yang dilakukan. Sebagai contoh, misalnya siswa bekerja secara kolaborasi dengan teman-temannya untuk menyelesaikan laporan praktikum. Dalam contoh ini, hasil kolaborasi akan diwujudkan dalam dokumen. Pada kolaborasi jenis ini, akan dibutuhkan sharing dokumen antar anggota tim. Oleh karena itu, diperlukan alat bantu berupa aplikasi atau layanan sharing dokumen yang tersedia di internet. 3. Kolaborasi struktur. Kolaborasi terstruktur mempunyai prosedur, aturan,
dan batasan yang harus diperhatikan oleh pihak-pihak yang terlibat. Sebagai contoh, kolaborasi antar pemasok atau supplier, produsen, distributor, dan penjual. Masing-masing pihak terlibat dalam kolaborasi dengan aturan, prosedur, dan batasan yang sudah disepakati. Berikutnya, teknologi pendukung kolaborasi. Untuk keperluan kolaborasi di era teknologi digital saat ini, banyak perangkat lunak atau platform yang dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan kolaborasi. Beberapa teknologi yang tersedia saat ini diantaranya sebagai berikut. 1. Aplikasi rapat online. Aplikasi rapat online adalah perangkat yang digunakan untuk melakukan konferensi melalui jaringan internet. Aplikasi ini membuat batasan jarak dan zona waktu dari anggota tim tidak menjadi masalah lagi. Aplikasi rapat online pada umumnya dapat dijalankan dari berbagai perangkat, termasuk perangkat komputer personal, mobile, ataupun berbasis web yang diakses melalui browser. Selain itu, aplikasi rapat online juga perlu memiliki sistem keamanan yang baik, sehingga kerahasiaan dan privasi dari pengguna dapat tetap terjaga. Beberapa contoh perangkat lunak yang dapat digunakan sebagai aplikasi rapat online diantaranya GoToMeeting, Skype, Google Hangouts, dan FaceTime. 2. Aplikasi pengirim pesan. Ketika bekerja dalam tim, seringkali kolaborasi anggota tim harus dilakukan dengan komunikasi melalui pesan singkat. Saat ini, ada banyak aplikasi pengiriman pesan yang dapat digunakan baik dari perangkat komputer personal maupun dari perangkat mobile. Aplikasi pengiriman pesan biasanya juga disertai dengan fitur untuk mengirimkan file sehingga memudahkan anggota tim untuk berbagi file dan data. Beberapa aplikasi pengiriman pesan yang digunakan secara luas diantaranya Line, WhatsApp, Telegram, dan lain-lain. 3. Pengelola email. Aplikasi pengelola email adalah aplikasi yang digunakan untuk menerima, membaca, mengirimkan, dan mengelola email. Aplikasi pengelola email yang dikenal dan digunakan secara luas diantaranya Opera Mail, Mailbird, Mozilla Thunderbird, dan Microsoft Outlook. 4. Perangkat lunak untuk desain. Ketika bekerja dengan proyek desain, kita perlu berkolaborasi dengan kolega dalam satu tim ataupun dengan klien yang menjadi pelanggan kita. Desain yang dikerjakan seringkali memerlukan masukan atau saran baik dari rekan kerja maupun pelanggan. Beberapa aplikasi yang dapat digunakan diantaranya InVision, Mural, Concept Inbox, Zeppelin, Preview, Redpen, Logo Maker, dan banyak lagi yang lainnya. 5. Perangkat lunak dokumentasi. Ketika bekerja dalam tim, terkadang kita dituntut untuk membuat dokumen yang dikerjakan secara bersama. Saat ini, ada banyak perangkat lunak yang dapat digunakan untuk membuat dokumen dengan cara kolaborasi. Beberapa aplikasi diantaranya Google Docs, Office Online, dan yang lainnya. Aplikasi tersebut pada umumnya dilengkapi dengan kemampuan untuk mengedit dokumen secara real-time, sharing dokumen, dan fitur untuk bekerja secara kolaborasi. 6. Berbagi file. Ketika bekerja dengan tim, seringkali kita harus berbagi file yang diperlukan oleh anggota tim untuk melakukan pekerjaannya. Saat ini ada banyak layanan yang tersedia untuk berbagi file, di antaranya Google Drive, Dropbox, OneDrive, Mediafire, dan masih banyak yang lainnya. 7. Perangkat lunak untuk manajemen proyek. Ketika bekerja secara kolaborasi dalam tim dengan anggota tim yang tersebar di berbagai penjuru dunia, ada baiknya pimpinan proyek dapat mengetahui perkembangan setiap pekerjaan yang dilakukan dan apa yang sedang dikerjakan oleh setiap anggota tim.
Oleh karena itu, diperlukan aplikasi yang dapat mengelola pekerjaan-pekerjaan yang ada dan anggota tim yang terlibat di dalamnya. Beberapa aplikasi tersebut diantaranya Asana, Podio, Trello, dan masih banyak lainnya. 8. Software tools. Saat ini ada banyak pengembangan perangkat lunak atau software yang bersifat open source yang dikerjakan secara kolaborasi oleh para pengembang dari berbagai belahan dunia. Oleh karena itu, para pengembang tersebut perlu membagikan apa yang sudah dikerjakan untuk diteruskan oleh pengembang yang lain. Ada banyak layanan di internet yang menyediakan tempat untuk menempatkan perangkat lunak yang sudah dikembangkan untuk diteruskan oleh pihak lain. Beberapa aplikasi tersebut diantaranya GitHub, Bitbucket, CodePen, Usersnap, dan masih banyak lainnya. Demikian video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Selamat belajar.